Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa? Saya Pak Kiai. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik Pak Kiai. Ya. Hanya karena badan sudah tua. Ya bagaimanapun juga. Iya. Iya baik-baiknya baik orang tua Pak Kiai. Betul. Nah ini Pak Kiai. Bagaimana? Ini dari Takalar ini. Iya. Dari Samsuria Nancy. Iya. Nah, Takalar. 1. Apakah kuis-kuis yang ditayangkan di televisi atau di radio itu yang hadiahnya ONH, ongkos naik haji, atau yang lainnya itu bukan judi? Sebenarnya pertanyaan seperti itu sudah pernah ditayangkan tahun lalu. Yang jawabannya tidak berdosa, asal saja bedanya ada di tangan. Misalnya kita beli baju lalu memasukkan kupon. Tetapi yang saya tanyakan ini adalah kuis televisi. Kita hanya menjawab pertanyaan lalu kita kirim, kemudian dia undi. Bagi pemenang pertama hadiahnya ONH. Apakah hajinya itu pemenang kuis ini mabrur? Saya sangat harapkan penjelasan dari Pak Kiai. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, itu Pak Kiai. Begini dan apa? Iya, bagaimana? Masalah hadiah. Iya. Tapi melalui suatu perlombaan. Iya. Hasil perlombaan itu dia mendapatkan hadiah. Betul. Pada dasarnya dan apa? Iya. Hadiah itu halal saja. Boleh saja. Boleh. Iya. Di mana cuma barangkali yang diragukannya ini karena memakai istilahnya diundi. Iya. Nomor-nomor surat-surat yang masuk. Iya. Karena banyaknya jumlahnya diundi. Iya. Maka siapa yang naik undiannya, itulah orang yang berhak mendapatkan ONH dan mendapatkan hadiah. Iya. Mungkin dia ragu masalah undian itu. Iya. Sebenarnya Denaba, undian semacam itu tidaklah termasuk dalam undian judi. Iya. Karena yang bersangkutan tidak mempunyai biaya seperti judi. Kalau judi kan harus uang masuk. Iya. Nah, baru seperti umpamanya SD-SB dulu beli karcisnya. Iya, betul. Tebak nomornya. Iya. Nah, itu. Ini enggak. Jadi itulah bedanya antara undian yang bersifat SDSB dengan undian yang bersifat hadiah. Di sini memang sama-sama diundi. Iya, diundi. Iya, tapi lain undinya. Iya, betul. Iya, Itu. kalau yang di televisi itu boleh, silahkan. Betul. Iya, bukan judi. Bukan. Dan kalau dikasih hadiah ONH, silahkan pergi naik haji. Itu halal dan boleh bisa mendapatkan haji mabrur. Iya. Bergantung kepada tata cara bagaimana dia melaksanakan ibadahnya. Betul. Iya. Lagi Pak Kiai. Ya. Apakah sah nikah seorang pengantin jika yang menghiasi pengantin perempuannya adalah banci, adalah bencong? Sedangkan kita ketahui bahwa banci itu pada dasarnya laki-laki. Iya. Apakah hukumnya? Iya. Kalau hukumnya haram, bagaimana cara mengatasinya jika sudah terlanjur? Artinya sudah mempunyai keturunan. Iya. Apakah dia harus nikah lagi? Iya. Iya. Yang kedua Pak Kiai. Iya. Seorang wanita sangat dicintai oleh seorang laki-laki. Iya. Dan ingin dikawini. Tetapi wanita ini tidak mau. Susah itu kalau begitu. Iya. Lalu laki-laki ini datang ke rumah dukun untuk mencari obat agar wanita itu mau. Akhirnya berkat obat ini wanita ini terpaksa kawin dengan laki-laki itu. Pertanyaan, apakah laki-laki itu tidak berdosa karena memaksakan kehendaknya kepada orang lain? Dan apakah itu bisa termasuk jodoh dalam ajaran agama Islam? Saya mohon penjelasan Pak Kiai dan Naba. Nah ini Pak Kiai, itu pertanyaannya. Jadi yang pertama masalah apa tadi Naba? Yang masalah nikah. Iya. Bencong ini. Dengan bencong. Iya.
suatu perkawinan di mana yang menghiasi pengantin wanita bencong. Iya, betul. Apakah nikahnya itu sah? Iya. Jawabnya nikah itu sah dan apa? Iya. Cuma masalah bencong, arti bencong itu kan laki-laki yang menyerupai perempuan. Menyerupai perempuan. Iya. Dari segi ini, si laki-laki yang menghias, yang memakaikan dan semacamnya terhadap wanita, hanya hukumnya dilarang oleh agama laki-laki menghiasi wanita. Itu. Dari segi pernikahan tetap sah. Iya. Kalau pernikahannya tetap sah. Iya. Kalau segi perhiasannya, itu yang dilarang oleh agama. Iya. Jadi kalau sudah terlanjur nikah enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nikahnya kan sah. Iya, betul. Enggak usah diulang-ulang nikah lagi. Iya. Hanya yang dilarang itu bagaimana supaya orang bencong tidak menghiasi pengantin wanita, tapi boleh menghiasi pengantin laki-laki. Iya. Pada dasarnya bencong itu benar juga tidak dibenarkan agama. Iya. Sebab apa? Dalam agama Islam itu namanya tasyabbuh. Apa tasyabuh pakai? Si laki-laki yang menyerupai wanita hukumnya haram. Iya. Dan si wanita yang menyerupai laki-laki juga haram. Itu sudah ketentuan dalam hadis sahih. Itu tasyabuh namanya. Iya. Iya. Nah, itu dan apa? Nah, orang tasyabuh itu mengatakan bencong. Atau mengatakan waria. Iya. Wanita pria. Itu istilah nama yang dipakai oleh masyarakat karena ada dalam kenyataan. Iya. Dari segi agama tidak dibolehkan. Iya. Tapi dalam masyarakat tetap ada sebagai suatu kenyataan. Iya. Maka lahirlah istilah bencong kah, istilah waria lah. Ya, istilah apa lagi dan apa? Entah macam-macam itu. Itu. Iya, macam-macam itu. Ya. Tapi maksudnya waria itu laki-laki. Iya. Ya, baik. Yang kedua dan apa? Yang kedua ialah wanita yang tidak mau kawin, di mana seorang laki-laki mau ingin mengawini. Ingin sehingga dia datang kepada dukun. Iya. Dengan itu dia berhasil memaksa. Iya. Nah, tapi dengan jampi-jampinya. Iya. Bagaimanapun dan apa? Perkawinan yang sifatnya dipaksakan, agama tidak membenarkan. Iya. Karena dalam Islam tidak ada kawin paksa. Iya. Nah, tetapi dengan apakah doa atau apakah dari dukun tadi menyebabkan lunak hati si wanita, sehingga dia menerima terjadinya perkawinan itu. Iya. Maka yang semacam itu tetap sah nikahnya. Tetap sah nikah. Tadi kan dia menolak. Iya. Kemudian si laki-laki datang ke dukun mendoakan agar moga-moga si wanita itu sampai lunak hati dapat menerima laki-laki ini. Iya. Akhirnya dia berhasil. Wanita itu lunak hatinya dan mau. Yang tadinya tidak mau jadi mau. Hal yang semacam itu sah saja pernikahannya. Iya. Tapi kalau sifatnya dipaksakan tetap tidak dibenarkan dan apa. Iya. Nah, gitu. Iya, jadi perkawinannya tetap sah. Iya. Apabila dia tidak dipaksakan. Iya. Nah, ini lagi pakai. Iya. Dari Sumatera Selatan. Oh iya, jauh tuh. Jauh. Dari Sumatera Selatan. Dari Palembang barangkali. Iya. Banyuasin. Ya Palembang. Nah, begini pakai. Ya. Atas nama Muhammad Soim Parit. Bungin desa apa ini, tidak usah pertanyaannya, saya lanjutkan ya. Karena di daerah kita ini adalah pokok tumpuan penghasilannya kelapa dan coklat. Dan ternyata tanaman ini paling 1,5 bulan atau 2 bulan panen. Begitu pula coklat, tiap minggu panen. Yang ingin saya tanyakan, apakah wajib zakat? Yang kedua, kalau sekiranya tanaman tersebut wajib zakat, apakah tiap-tiap panen harus dikeluarkan zakatnya? Ataukah harus menunggu haul? Mohon penjelasan dari Pak Kiai dan Nabah. Yang kedua, itu dulu deh. Ya, silakan. Berbicara masalah kelapa atau coklat, memang kalau kita berdasarkan kepada zakat pertanian dan apa, ini coklat kelapa termasuk pertanian. Iya, betul. Maka zakatnya tidak diperhitungkan haul.
Tidak perhitungan haul. Ya, tetapi perhitungan memetik. Memetik, ya. Setiap memetik hasil maka dikeluarkan zakatnya. Iya, iya, iya. Tapi kalau itu kelapa dan nabah, ya, tapi syaratnya nisab tetap menjadi perhitungan. Oh, iya, 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 iya. Nah, kalau di perhitungan setiap kali memetik, setiap minggu dia memetik, Iya. dan itu tidak akan mencapai nisab. Iya, Akhirnya kasih akibatnya nanti dan nabah orang ini tidak akan pernah zakat. Oh, iya, iya, tentu. Iya. Minggu Tiap ini minggu memetik, dia petik. tapi tidak mencapai nisab. Iya, lalu dia jual. Dia jual. Ya, enggak sampai senisab. Iya. Ya. Maka kita harus berhitung dan nabah. Kita tetap akan mempergunakan haul barang jika pertanian itu memetik bersifat mingguan. Iya, 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 iya. Jika memang tanaman itu bersifat tahunan, maka itu ya atau umpamanya 3 bulan sekali metik atau 6 bulan. Iya. Nah, itu bisa kita perhitung setiap memetik kita mengeluarkan zakatnya. Oh. Tapi kalau seperti minggu begini, sepanjang tahun dia tidak akan dapat berzakat karena tidak mencukupi satu nisab. Iya, iya, iya. Lain halnya kalau dia mencapai satu nisab, ya itu gampang. Iya, iya. Ya, setiap memetik keluarkan zakatnya. Iya, iya. Jika itu memang sampai satu nisab. Iya, iya. Tapi kalau hanya dia memetik jumlah sedikit dan tidak sampai nisab, sampai setahun tidak akan pernah sampai satu nisab. Iya, iya. Akibatnya dia bertanam, cocok tanam, padahal hasilnya banyak sekali. Ya, kalau dihitung dalam setahun, barangkali sudah mungkin melebihi 3 kali nisab. Iya, iya, betul. Nah, itu. Iya, iya. Karena itu kita perhitungkan zakatnya tahunan dan apa. Iya, iya, iya. Begitu. Oh, jadi zakatnya dihitung tahunan. Begitu. Iya, iya. Lalu haulnya itu pakai? Iya, itulah dihitung haul itu tahun. Haul itu kan tahun. Iya. Nah, jadi itulah cukup 1 tahun diperhitungkan berapa pendapatannya. Oh, jadi tetap diperhitungkan haul ya? Iya. Karena kalau diperhitungkan setiap memetik dia seminggu memetik. Iya, iya, iya. Tetapi tidak pernah sampai nisab. Iya, iya. Nah, Iya. itu benar. Padahal kalau 1 tahun mungkin dengan perhitung nisab 3 kali nisab dia dapat. Iya, iya. Nah, itu iya. dan apa? Jadi tetap wajib Iya, zakat. zakatnya. Coklat tetap wajib zakatnya. Jadi hal-hal yang tadi itu jelas dua-dua wajib zakat. Iya. Yang kedua lagi pakai. Di daerah kita ini ada seorang wanita jauh dari bapaknya. Yang ada beserta dengan wanita ini saudara laki-lakinya dengan tidak pernah diberi wakil kepada bapaknya untuk wali. Jadi wanita ini adalah wali hakim. Apakah akan tetapi hakim itu memberi wakil kepada saudara wanita itu. Jadi saudaranya yang menikahkan. Yang menjadi pertanyaan, apakah sah nikahnya wanita itu? Ya. Oh, ya ini sudah diwalikan lagi ya. Iya. Bolehkah hakim berwakil kepada saudara wanita itu? Iya. Ataukah kepada sembarang orang? Iya. Yang ketiga, siapakah sebenarnya? Yang ketiga, siapakah sebenarnya yang boleh menjadi hakim? Mohon penjelasan dari Pak Kiai dan Nabah. Ya. Begini dan apa? Bagaimana? Seorang ayah yang mempunyai anak wanita dan mau kawin. Iya. Tetapi antara ayah dengan anak berjauhan tempat. Jauh, iya. Nah, bagaimana? Tapi saudara perempuan itu ada. Iya. Nah, apakah tidak boleh saudara perempuan itu langsung jadi wali? Iya. Jawabnya udah nabah. Perempuan. Selama ada si bapak, saudara perempuan tidak boleh menjadi wali nikah. Oh, iya. Selama ada bapak, saudara perempuan tidak dibenarkan. Perempuan tidak benarkan menjadi wali nikah. Ya. Sekarang dan nabah. Jadi siapa yang menjadi wali? Iya. Untuk menikahkannya. Maka itu harus jatuh ke wali hakim. Iya, jatuh ke wali hakim. Ya, haknya wali hakim menikahkan si wanita yang mana ada bapaknya, ada saudaranya, tapi bapak jauh dari tempat, maka dinikahkan oleh wali hakim. Iya. Nah sekarang, bagaimana wali hakim berwakil kepada saudara perempuan itu untuk menikahkannya? Iya. Bagaimana? Apakah sah? Jawabnya itu sah. Iya. Oleh karena haknya
diwakilkannya kepada saudara perempuan itu menikahkan. Bisa saja saudaranya kah atau orang lain kah, namun perwakilan daripada wali hakim itu dipandang sah. Tapi kepada wanita Pak Kiai? Bukan kepada wanita, kepada saudara wanitanya. Oh, kepada saudara wanitanya. Ya. Nah, sekarang siapakah yang berhak menjadi wali hakim? Iya. Itu keputusan daripada kanwil atau kepandepa. Kepala kantor agama. Karena tauliyah itu berada di tangan kantor agama. Iya. Jika kantor agama juga menunjuk orang-orang karena mungkin tidak terjangkau oleh kantor agama, maka di desa-desa itu dia tunjuk seseorang yang menjadi wali hakim. Iya. Nah, itulah asal usulnya dia katakan siapa yang berhak menjadi wali hakim adalah orang yang ditunjuk oleh kantor agama. Pokoknya oleh pemerintah. Iya. Nah, begitu. Yang ketiga Pak Kiai. Saya ini adalah pengusaha kecil, mempunyai penggilingan padi. Pada waktu sekarang ini waktu aneh nih, krisis. Ya, banyak orang datang menjam beras karena kekurangan makanan. Dengan pasaran harga waktu itu Rp900. Akan tetapi si peminjam ini bayar panen nanti. Dibayar dengan panen nanti. Kalau sekiranya harga beras waktu panen itu 400. Jadi kita lagi beli berasnya, karena kita juga beli beras, jadi sudah lipat 2 kali lebih. Nah, apakah pekerjaan saya ini termasuk riba atau tidak? Mohon penjelasan Pak Kiai. Begini, dalam soal jual beli tidak ada riba. Tapi dalam soal pinjam meminjam terdapat riba. Pinjam beras kembali beras dengan ukuran yang tidak sama, dia jadi riba. Tapi kalau dibeli beras, dibeli beras dengan harga mahal, kemudian dibeli beras dengan harga murah, tidak ada masalah. Jadi dasarnya jual beli. Nah, contohnya tadi, karena zaman pacaklik harga beras jadi 900 per kilo. Jadi sehingga berasnya dibeli orang dengan nilai 900 per kilo. Nanti di zaman mengetam, panen, zaman panen mengetam padi, itu harga beras cuma 400 per kilo. Jadi soalnya bagi mereka itu menjual beras kembali untuk mengganti, membayar utangnya dulu. Dalam jual beli tidak ada masalah. Tapi kalau diambil beras, diberikan beras, dikembalikan beras, walaupun nilai dengan perhitungan uang itu tetap sama saja dan apa? Tetap dia menjadi riba karena ambil beras, kembali beras. Hukum bertolak di atas kenyataan. Nah, walaupun kita cerita uang, tapi kenyataannya beras yang diambil, beras yang dikembalikan. Nah, itu. Jadi kalau beras dengan beras riba ini? Jelas dan apa? Sama saja. Sekarang banyak terjadi dalam masyarakat kita ini penjual apa istilahnya alat perabot rumah tangga. Penjual televisi. Ada orang yang mencicili televisi. Harganya mungkin 500.000. Tapi dia jual sampai 1 juta. Tapi dengan jalan cicilan. Itu tidak riba. Itu boleh? Boleh. Tetapi ada yang berpendapat biar saya sendiri yang beli televisi, minta saya uangnya saja. Dikasih uang, dikembalikan uang. Itu namanya riba. Iya. Karena ada orang yang mengatakan begitu, saya mau uangnya. Uangnya saja, nanti saya yang belikan sendiri, padahal dia tidak belikan. Uang yang diambil dan bayar dengan uang yang sifatnya berlebih, maka dia jadi riba. Begitu juga beras itu, ambil beras kembali beras, hukumnya riba. Tapi kalau betul-betul uang yang diambil kembali uang, tidak ada masalah. Nah, sekarang lagi Pak Kiai, tentang masalah ini pertanyaan selanjutnya. Saudara Muhammadung, Asrama Lestari, Tondo Duyu, Kelurahan Tondo, Kodia Palu, Sulawesi Tengah. Ini
puji syukur kehadirat Allah Ya. yang mengizinkannya, sehingga pada kesempatan ini saya sempat lagi mengungkapkan permasalahan atau pertanyaan. Ya. Adapun pertanyaan saya, satu, bagaimana kaitan antara ayat tersebut di bawah ini, yaitu dalam surat Az-Zalzalah ayat 7. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya Allah akan membalasnya. Dengan hadis Nabi yang mengatakan suatu amal ibadah manusia akan baik atau selamat apabila salatnya bagus. Penjelasan tentang ayat dan hadis karena ada kontradiksinya. Ya, atau bertolak belakang. Bagaimana Pak? Begini dulu, Pak. Ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Iya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Iya. Orang yang beramal kebaikan walaupun sebesar zarah dia akan melihatnya. Iya. Dan orang yang beramal kejahatan sebesar zarah dia juga akan melihat. Iya. Nah, apakah pengertian melihat di sini? Iya. Ya. Dibalasi. Ya. Kalau kita membaca tafsir Tabari dan apa? Iya. Belum memisahkan kedua ayat itu dalam pengertian. Iya. Orang kafir yang berbuat kebaikan, dia akan melihat kebaikannya itu di dunia saja. Iya, iya. Di akhirat dia tidak akan mendapatkan kebaikan itu karena dia masuk ke neraka. Iya, iya. Sebaliknya, orang beriman berbuat kejahatan di dunia ini, dia akan melihat kejahatannya itu, dia akan merasai kejahatannya itu semasa di dunia ini. Iya, iya, iya. Itu pengertian ayat itu. Iya, iya. Jadi kalau dia berbuat jahat di dunia ini, dia dikenakan kejahatan itu bagi dirinya di dunia. Iya, iya, iya. Yang paling cepat pembalasan kejahatan itu kalau di Mekah. Iya, iya. Kalau di tempat tinggalnya barangkali 3 bulan sudah berbuat jahat, baru dia kena pembalasan. Maksudnya apa? Supaya dia menyadari dirinya, kenapa saya dapat musibah begini. Iya, iya, iya. Oh, 3 bulan yang lalu saya pernah begini-begini. Iya, iya, iya. Supaya dia kalau sadar, dia tobat, di akhirat dia tidak akan dapat lagi. Iya, 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 iya. Tapi kalau dia tidak sadar, tetap dalam kejahatan, di dunia dia disiksa, di akhirat juga akan mendapatkan siksaan. Iya, iya. Nah, itu arti dari ayat. Jadi tidak ada kaitannya dengan hadis yang mengatakan jika diterima sholatnya, diterima seluruh amal ibadahnya. Jika ditolak sholatnya, ditolak seluruh amal ibadahnya. Jadi tidak ada kaitan dengan hadis itu dan apa. Nah, gitu. Karena cuma selalu orang berpikir kata-kata melihat itu akan menerima. Padahal bukan begitu tafsir ayat menurut Ibnu Jarir dalam tafsir Tabari. Selesai Pak Kiai? Nah, ini lagi. Dari saudara Puak Tandia Nah, ini Pak Kiai. Nah, ini pertanyaannya. Di desa kami Lontar Timur ada seorang dukun, seorang sandru dalam bahasa Mandar, di mana setiap malam Jumat dan Selasa dukun tersebut didatangi orang utama, anak Sandrona yang meminta berkah. Sebab pada waktu itu Sandro dalam keadaan kesurupan sama orang selamat yang telah meninggal, Tosalama bahasa Mandar. Menurut keterangan, Tosalama itu ada dari Toraja, tanah Mandar sendiri, bahkan dari banyak penjuru. Yang kedua, jika ada orang sakit selain daripada anak buahnya, Sandro tersebut yang mengobatinya dengan pesannya selamat, seterip sembuh, maka yang harus membayar 10 gram emas. Tolong jawaban yang terperinci, dan semoga Sandro dan anak buahnya dapat mendengarkan agar ia sadar kembali
di jalan yang benar. Mohon maaf, tidak minta percayalah. Ya. Masalah dukun dan apa? Iya, masalah dukun. Ada 2 macam dukun. Ada 2 macam dukun. Yang pertama bersifat sihir. Iya, iya. Yang Yang pertama kedua bersifat sihir. bersifat doa. Iya, iya, iya. Iya. Kalau yang bersifat doa pasti tidak meminta pembayaran, kan itu urusan Tuhan. Iya, iya, betul. Nah, tapi kalau ada yang ikhlas memberi tentu dia terima. Iya. Tapi bukan sebagai pembayaran. Iya, iya. Kalau yang bersifat sihir bisa terjadi dan apa? Ah, Bahwa dia minta upah iya, 10 gram emas umpamanya. iya. Tapi ingat, paman sahara faqad asyraka. Ah, Kalau orang yang sudah memakai sihir, menggunakan sihir, itu musyrik. iya, iya. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Ah, Orang musyrik haram masuk ke dalam surga. iya, iya, iya. Dan di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 56, ya, law asyrakta la ahbatanna amaluka. Kalau dia musyrik, seluruh amal ibadahnya hapus. Iya, iya, iya. Nah, itu dan apa yang menyangkut masalah dukun dengan pembayaran 10 gram emas. Jadi itu yakin bahwa itu bukan dukun yang bersifat doa. Iya, iya, Tapi itu jelas dukun yang memakai istilah sihir. iya, iya. Ya, begitu dan apa. Jadi tidak dibenarkan seperti itu karena itu membawa kepada kemusyrikan. Iya, iya, iya. Nah, Iya. itu. Jadi kalau yang tidak minta bayaran itu tidak apa-apa, Pak. Iya. Oh, Karena itu sifatnya doa. iya, iya. Dan bisa dibedakan antara keduanya. Kalau dukun yang bersifat doa, dijelas pertama membaca kalimat doa. Iya. Dan yang kedua orangnya taat beribadat. Oh, iya, iya. Berbeda dengan tukang sihir. Jampi-jampinya itu dan apa? Bukan doa. Nah, Namanya jampi-jampi. iya. Kalau Syekh Muhammad Abdul mengatakan tidak dimengerti bahasanya. Iya, iya, iya. Ya, karena yang dipanggilnya adalah raja-raja jin. Nah, itu dan apa? Iya, iya. Dan yang keduanya mereka kebanyakan tidak sembahyang, itu tukang sihir. Iya, iya. Nah, gitu. Ada lagi pakai pertanyaan dari saudara siapa ini, Budianto dari Kalimantan Selatan. Iya, 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 iya. Nah, ini pertanyaannya pakai. Misalnya seorang pemilik toko dari sekian banyak orang yang masuk belanja, ada seorang di antaranya yang menggunakan uang yang tidak beres. Oh, ada uang yang tidak beres. Uang yang diperoleh dengan jalan yang tidak halal. Oh, itu maksudnya. Sedangkan si pemilik toko tadi sama sekali tidak mengetahuinya. Kalau ada orang yang menggunakan uang yang haram. Yang kami tanyakan, bagaimana dalam segi agama Islam tentang uang yang diterima oleh si pemilik toko? Apakah yang diterima itu tetap haram baginya atau bagaimana? Mohon penjelasan. Atas penjelasan jawaban dari Pak Kiai dan Denaba, kami ucapkan banyak terima kasih. Oh, ini orang belanja Pak Kiai tapi pakai uang haram. Bagaimana ini? Begini Denaba. Ya. Bagi pemilik toko, Iya. ya, menjual barangnya, tapi si pembelanja adalah uang yang dia pakai uang haram. Iya. Tapi pemilik toko kan tidak tahu. Iya. Bagi Kita enggak tanya atau apakah uang dari perampokan atau bagaimana? Itu tidak mungkin. Iya, enggak mungkin. Tapi kita selalu berprasangka baik bahwa uang yang mereka belanjakan itu adalah uangnya sendiri dari yang halal. Iya, iya. Ternyata ada orang yang membawa uang haram. Iya. Tapi si pemilik toko kan tidak tahu. Enggak tahu. Masalahnya dosanya itu tidak ada bagi pemilik toko. Iya. Uang itu bagi dia adalah uang halal karena hasil dari barang yang dia jual dari yang halal. Iya, iya. Nah, itu tercantum dalam Quran, la junaha alaikum fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Oh, iya. Kamu tidak berdosa apa yang kamu tidak tahu. Nah, itu Kecuali kalau kamu memang sudah mengetahui bahwa orangnya orang pencuri. Oh. Nah, itu jadi kemungkinan uang ini dari uang hasil curian yang dia perbelanjakan. Nah, itu diperlukan kita hati-hati. Nah, gitu dan apa. Begitu ya. Jadi berdosa itu. Iya. Nah, gitu. Kalau begini tidak berdosa dan apa. Oh, iya. Nah, itu. Jadi sekian pakai. Iyalah. Ya. Nah, ini lagi pakai. Ada lagi tentang masalah di dalam Dari mana lagi dan apa?
Nah, ini dari ujung pandang Ki. Dari Polewali. Apa ini tanyakan? Adakah saya sebagai anak dapat membantu orang tua agar terhindar dari siksaan neraka dengan membacakan ayat Quran mulai dari awal sampai akhir? Oh, maksudnya Pak Kiai. Saya baca baik-baik deh. Alhamdulillah Pak Kiai, saya punya orang tua yang sama sekali buta aksara Al-Quran. Namun demikian beliau ingin sekali mengetahui bacaan Al-Quran. Akan tetapi matanya sudah tidak dapat lagi melihat ayat Quran. Katanya dengan cara ceramah para mubalik yang mengatakan bahwa barang siapa yang tidak pernah membaca Al-Quran, maka tempat mereka cuma di neraka. Nah, sebagai pertanyaan, apakah saya sebagai anak dapat membantu orang tua agar terhindar dari siksaan neraka? Karena membacakan ayat Al-Quran mulai dari awal sampai akhir. Kedua, apakah Allah dapat menerima amalannya ini yang kuperuntukkan buat orang tuaku dengan membacakan saja ayat tersebut di atas lalu mendapat nilai tambah untuk orang tuaku? Mohon penjelasan dari Pak Kiai dan Naba. Ya, bagaimana Pak Kiai? Begini Naba. Amal ibadat anak memang bisa membawa nilai tambah. Tapi tidak ada suatu jaminan Naba seorang ayah yang masuk ke neraka dapat dilepaskan oleh seorang anak dengan mengaji Al-Quran. Itu supaya dipahami masalahnya Naba. Ya, amal ibadat dari anak yang soleh bisa memberikan nilai tambah bagi orang tua. Tapi sekedar nilai tambah. Tapi orang yang memang sudah ditentukan masuk ke neraka, anak tidak akan dapat melepaskan si ayah atau si ibu dari neraka itu karena membaca Al-Quran. Ya, karena ibadah bagi seorang muslim di dunia bukan hanya Quran saja. Tapi sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dan lain-lainnya. Betul. Nah, ini sama sekali tidak ada. Baca Quran juga tidak. Nah, ini tidak dapat dijamin dalam ajaran agama Islam akan bebasnya seorang tua dari neraka akibat dari anak membacakan Al-Quran. Begitu Naba. Oh, begitu. Jadi harus sendiri tahu baca. Nah, itulah sebabnya dalam agama Islam anak-anak itu harus diajar mengaji. Dosalah orang tua kalau 5 anaknya kelima-limanya tidak ada yang pandai mengaji. Tetapi sebaliknya berpahalalah orang tua kalau 5 anaknya kelima-limanya pandai mengaji. Betul. Nah, disinilah masalah mengaji ini dalam ajaran agama Islam sesuatu ketentuan hukum yang diperintahkan orang tua. Betul. Nah, itu mengajar anaknya. Begitu Naba. Jadi kalau begitu Pak Kiai, kalau semua anak-anaknya itu pintar mengaji, sholat, puasa, orang tua akan berpahala. Oh, itulah nilai tambahnya. Itu. Kalau begitu Pak Kiai, saya mau permisi. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.